Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak, ketemu mana dengan IWB. Piye Kang Mas? Sekali lagi terowongan Iwan beneran jebol. Alhamdulillah. Jadi per hari ini Kawasaki Indonesia seperti terowongan IWB sebelumnya, mereka meluncurkan generasi terbaru dari Ninja ZX10R yang sudah dirilis secara official di Indonesia, termasuk dengan ya satu saja ini yang IWB tidak kasih tahu ke sampean semuanya. Terowongannya tidak IWB terawang, ya ini adalah new color dari ZX25R terbaru versi 2022. Tenang Cak, kita akan bahas pelan-pelan setelah ini. Ini adalah generasi terbaru ZX25R, termasuk juga ZX10R yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita akan bedah setelah ini Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas, matur sekali lagi sampai selalu mantau dan setia dengan melihat YouTube Iwan Benaran. Dan alhamdulillah sekali lagi semua terowongan IWB kemarin jebol hari ini. Jadi spesial per hari ini Kawasaki Indonesia meluncurkan generasi terbaru dari Superbike mereka, Superbike Jawara di WSBK. Siapa lagi kalau bukan Ninja ZX10R. Jadi Kang Mas, kalau sampai nanya mengenai motor ini, sebuah generasi Ninja yang memang mukanya tuh benar-benar beda banget. Jadi mukanya ini adalah spesial sebab menurut Kawasaki, sebelumnya sudah bahas ini, bahwa seluruh kelekuk-kelekuk body desainnya ini memang dihitung sedemikian rupa. Untuk satu, meraih koefisien drag terbaik buat Kawasaki Ninja ZX10R untuk berlaga di Superbike WSBK yang memang jawara Cak, bosone. Untuk membedah sosoknya, IWB akan coba share video masa lalu dan sampai intip saja video New ZX10R yang sudah dirilis hari ini buat pasar Indonesia berikut ini. Kalau kita membicarakan mengenai ZX10R, pasti kita akan tahu atau paham bagaimana sepak terjang Kawasaki, Kang Bro. Kawasaki unbeatable di kelas WSBK, jadi di balap Superbike dibandingkan MotoGP yang mereka bisa kita katakan mereka termasuk tidak sukses di sana dan mereka akhirnya fokus di WSBK. Ternyata keputusan mereka ini membuahkan hasil. Seperti sampai tahu Kawasaki kan begitu mendominasi nih Cak. Kita nggak akan banyak berbelit-belit, IWB akan mencoba membedah apa saja yang berbeda dari Ninja ZX10R versi 2021 ini. Seperti sampai tahu, bentuknya, moncongnya, desain dari depan, samping, belakang nyaris berbeda. Dan yang paling dominan tentu saja pada moncongnya Cak. Jadi moncongnya ini bisa kita bilang sebagai gebrakan yang luar biasa karena bentuknya beda banget. Jadi kita katakan bentuknya mirip dengan H2. Konsepnya sepertinya memang mengambil dari sana, walaupun Kawasaki tidak pernah menyebut itu sebagai konsep dari Ninja H2. Tapi Kawasaki berusaha keras untuk meracik bentuk aerodinamika depannya itu sedemikian rupa supaya menambah dari sisi downforce. Dari sisi visual atau desain, sampai bisa nangkep bahwa moncongnya saat ini sudah nggak lagi lancip ke bawah, itu enggak. Jadi kan yang dulu tuh kayak paruh ya Cak, kalau dari samping. Tapi sekarang itu udah bahasa desainnya tuh dongak, ya kan, dangak, bosone gitu. Bahasa desainnya dangak dan kalau dari depan oke, ini suka. Jadi keren, sangar ya. Kita ngelihat bahwa dari reflektornya juga lebih kecil dan juga di jidatnya tuh ada semacam kayak lampu menyala. Sementara kalau dari samping ini rada-rada aneh gitu. IWB ngerasa sih rada kaku aja sih. Cuman mungkin kita butuh adaptasi. Biasanya begitu Cak. Desain baru belum tentu kita bisa terima. Bentuk desain ini diracik tidak hanya asal racik Cak. Jadi Kawasaki mengatakan bahwa ini dihitung sedemikian rupa untuk pertama mengurangi koefisien drag dari angin. Mereka fokus banget ke sana dan racing technology yang mereka gunakan di WSBK ini pada akhirnya bisa dituangkan ke dalam versi mass production. Kawasaki kenapa mereka nggak ikut MotoGP? Jadi mereka lebih suka ada kompetisi secara real di lapangan yang kemudian nanti bisa dikembangkan atau diterjemahkan ke dalam motor mass production yang dijual secara massal. Jadi itu intinya Cak. Nah kembali lagi soal ZX10R yang 2021 ya. Kita tahu bahwa
Kawasaki merombak semuanya, merombak dari sisi desain. Di depan, rem airnya sudah berubah. Namun kalau saya memperhatikan, ada tambahan di bagian moncongnya. Moncong depannya itu lebih tipis, jadi ada semacam kayak sendok. Ya, saya memperhatikan di gambar ini. Nah, moncong termasuk lubang tipis kiri kanan tersebut dibuat tidak sembarangan, Cak, karena berfungsi seperti halnya winglet. Jadi kalau saya memperhatikan di gambar ini, di kiri kanannya itu sampai akan menemukan adanya winglet. Jadi semacam lubang, ya. Lubang ini pun tidak sembarangan karena konon ini diracik menggunakan wind tunnel ya untuk membantu downforce. Kemudian juga kalau kita lihat di sana juga ada semacam itu tadi sirip bagian kiri kanan. Sampai kalau perhatikan ada lubang di sana itu sebagai coefficient drag. Jadi untuk mengurangi hambatan angin, artinya secara handling dan juga secara speed seharusnya lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kemudian yang kedua juga sampai perhatikan dari desain buntutnya, Cak. Jadi desain buntut tersebut direvisi. Walaupun stop lampnya mungkin terlihat sama, tapi casing belakang diberi semacam lubang, seperti tunnel. Jadi semacam kayak slot gitu, Cak. Itu saya perhatikan di gambar ini, dan slot ini berfungsi mengurangi gesekan angin. Membiarkan angin masuk, dan selanjutnya akan mengurangi hambatan angin lagi. Jadi depan sudah dihitung, belakang juga dihitung. Lalu juga sampean bisa lihat bahwa desain fairing di bagian samping juga dirubah atau dirombak dengan tujuan melepas panas. Ini lebih baik dan mengarahkan panas mesin menjauh dari rider. Panas mesin akan dibuang secara lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Demikian juga lampu depan sudah menggunakan model LED, tidak seperti sebelumnya, dan bobotnya jauh lebih ringan, di mana bobot tersebut diklaim 450 gram lebih enteng dibandingkan dengan halogen sebelumnya. Posisi stang juga dirombak. Jadi posisi stang yang baru, kalau saya perhatikan, mungkin secara kasar mata nggak terlihat jelas ya. Namun generasi yang baru ini, posisi dari stangnya ditarik ke depan lebih panjang 10 mm. Ini diklaim akan menambah dari sisi kontrol. Jadi rider di atasnya akan merasakan kontrol yang lebih baik dibandingkan dengan old gen. Nah, oke. Terus juga dari joknya juga direvisi, Cak. Jadi sudut kemiringan jok konon direvisi supaya biker atau rider di atasnya merasakan kontrol maksimal pada ZX-10R terbaru. Lalu juga IWP yang melihat bahwa di footstep-nya, dari informasinya footstep depan juga lebih tinggi 5 mm. Tujuannya apa? Ini konon untuk menambah dari sisi kontrol. Masuk atau keluar tikungan lebih pede, karena posisi footstep yang lebih tinggi 5 mm termasuk bagian mesinnya, Cak. Jadi kalau sampean tahu bahwa sekarang ini ada emisi gas buang Euro 5, standar emisi Eropa yang sangat kejam buat power. Berusaha keras Kawasaki supaya tidak turun, jadi powernya di kisaran 203 PS masih, dan untuk engine masih 998 cc. Jadi masih ya cc-nya masih sama, tapi ada banyak perombakan di dalamnya, meliputi dari beberapa part seperti piston, connecting rod, dan khusus untuk yang tipe triple R lagi, yang tipe RR, double R itu menggunakan connecting rodnya berbahan titanium. Sekali lagi, ini beda dibandingkan dengan versi R biasa, karena dengan beberapa perombakan untuk versi RR yang diproduksi hanya 500 unit tersebut, hanya 500 unit, Cak, bayangin aja. Itu sampai akan mendapatkan lengkingan RPM lebih tinggi, 500 RPM, 400 hingga 500 kalau nggak salah. Jadi kalau yang standar itu sekitar 13, sekian RPM untuk high rev limiternya, maka untuk yang versi double R itu bisa tembus 14,7, jadi 14.700 RPM. Dengan kondisi Euro 5 tersebut ternyata memaksa Kawasaki merubah konstruksi daripada knalpotnya, Cak. Knalpotnya sekarang lebih banyak katalytic converternya, dan ini memaksa bobot motor melar 1 kg dari sebelumnya 206 kg, sekarang 207 kg. Tapi nggak ada masalah karena secara power to weight ratio motor ini tetap jos gandos ya. Terus tidak hanya itu, Cak. Kalau kita bedah secara dalam ya, dengan kondisi beberapa perubahan tersebut, praktis sekarang Kawasaki ZX-10R yang terbaru memiliki kemampuan dari segi elektronik. Kawasaki melihat bahwa akselerasi Ninja ini perlu ditambah. Oleh karena itu sekarang gear rasionya pun dirombak, Cak. Jadi informasinya gear rasio untuk gear 1 hingga 3 itu sekarang bisa kita bilang close ratio. Jadi power band-nya lebih rapat, sementara 4, 5, 6 baru mereka fokus ke top speed. Jadi kalau saya merasakan untuk generasi terbaru seharusnya secara teknis akan membuat motor ini sedikit colek lari. Untuk menunjang dari sisi akselerasi tadi, jadi torsinya biar nampol, tidak hanya dari gear ratio, Kawasaki juga merubah daripada ukuran sprocket blade belakang. Jadi gear belakangnya sebelumnya 39, sekarang 41. Jadi sama bisa bayangin aja, gear ratio dirapetin, belakangnya digedein, pasti jambaknya terasa. Itu pasti itu, secara teori. Kalau kita ngomongin mengenai engine, sebenarnya ada beberapa poin yang dirombak oleh Kawasaki, walaupun tidak dijabarkan semuanya, namun ada beberapa poin yang sangat kental di sini. Pertama, mereka melakukan revisi di bagian camshaft-nya dan juga valve spring-nya
Jadi dari per katupnya, lalu juga piston. Piston yang terbaru ini diklaim lebih ringan 20 gram dibandingkan dengan sebelumnya, dan juga pin pistonnya berlapis DLC. Termasuk jumlah ring piston dikurangi, beda 1 ring dibandingkan dengan sebelumnya demi mengail performa. Lalu frame, nah frame mungkin secara kasat mata sampean nggak akan melihat banyak perbedaan. Frame-nya ternyata dihitung ulang oleh Kawasaki. Jadi secara geometri motor ini berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kawasaki juga memundurkan swing arm belakangnya itu lebih panjang 1 mm dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jadi dipastikan kestabilan handling untuk high speed pasti lebih naik. Untuk elektronik, Kawasaki juga melakukan beberapa perombakan, khususnya di bagian speedometer. Sama melihat di situ ada speedometer dengan ukuran yang cukup berbeda dibanding sebelumnya. Jelasnya, jadi sekarang sudah menggunakan TFT LCD 4,5 inci. Dan kalau saya memperhatikan juga fiturnya ini sudah bisa untuk night mode. Jadi secara otomatis kalau sampai mencet fitur ini, secara otomatis malam warna dari speedometer akan berubah gelap. Ada juga riding mode ya. Kemudian juga di sini ada connection Bluetooth. Jadi bisa Bluetooth connection. Dan memang sih kalau sampai bertanya ke IWB apakah lebih keren atau enggak Cak Iwan? Sebenarnya IWB sih lebih suka yang sebelumnya sih Cak. Untuk bentuk dan speedometernya lebih keren. Jadi dulu kan kayak ada sinarnya gitu ya. Jadi kayak cahaya, kalau kita naik RPM-nya jadi kayak cahaya. Sekarang kan lebih biasa. Tapi sekali lagi, ini kan suatu revolusi atau evolusi yang kita mungkin butuh adaptasi untuk menerima, ya, untuk menerima desain baru ini. Terus, pada generasi yang terbaru juga ini, sekarang sudah dibekali launch control yang terbaru, kemudian juga dibekali cornering ABS, dan juga engine brake control. Jadi ada EBC-nya, jadi lebih lengkap dan termasuk suspensi depan. Suspensi depan sekarang menggunakan Showa Balance Free Front Fork. Jadi ini lebih fleksibel soal settingan dan seharusnya memang lebih stabil. Beberapa informasi buat sampean semuanya mengenai revisi yang dilakukan Kawasaki pada ZX-10R terbaru. Memang Cak, kalau kita membicarakan mengenai generasi terbaru pasti adalah improvisasi dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, pihak Kang Mas sudah tercerahkan kan buat sampean semuanya. Official per hari ini sudah diluncurkan. Jadi semua terawangan kemarin jebol Kang Mas, lego banget Cak. Nah, sebagai informasi Cak, yang mengejutkan adalah harganya. Jadi Kawasaki Indonesia ternyata mematok bandrol dari New ZX-10R ini cukup terjangkau untuk pasar superbike. Saya bayangin aja Cak, dengan spesifikasinya yang jos gandos, dengan segala fitur yang mantap, dengan bentuk desain yang mantap sekali lagi, dan juga dengan kemenangan mereka, istilahnya dengan spesifikasi yang kita katakan bahwa mereka adalah dominator di BSPK. Ternyata Kawasaki Indonesia mematok bandrol dari New ZX-10R ini hanya di angka 520 juta rupiah. Loh, CWB kok cuma hanya gitu ya tuh, setengah miliar kok hanya. Nah, ini Kang Mas, ini kan memang untuk pasar Indonesia tuh pajaknya memang gila, gede banget untuk moge. Dan untuk ukuran Indonesia, sekali lagi, bandrol yang dipasang oleh Kawasaki Indonesia ini benar-benar miring, Cak. Nah, jadi ngono, Cak ya. Satu, sudah jebol. Sekarang Ibe ingin sedikit mengupas mengenai new color dari ZX-25R. Ini adalah generasi terbaru, generasi 2022 dan baru pertama kali diluncurkan di dunia. Ibe akan share ke sampean semuanya detail seperti apa warna yang ditawarkan oleh Kawasaki. Yang pasti, Cak, untuk warna biru no longer exist. Jadi warna biru itu sudah discontinue oleh Kawasaki Indonesia. Kalau Kawasaki itu tidak berdasarkan region, namun biasanya per produk itu sama untuk seluruh dunia. Jadi ini yang spesial dari Kawasaki. Artinya apa? Warna ini juga akan di-share atau dipasarkan di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Sebagai catatan penting Kang Mas, warna biru selesai, jadi discontinue. Untuk warna biru ini digantikan oleh warna merah. Kita akan bedah dahulu untuk yang warna pertama dulu ya. Yang pertama saya bisa lihat warnanya adalah satu, KRT atau Kawasaki Racing Team. Warna ini Kang Mas ini bener-bener gila, keren banget Cak. IWBW sampai aduh kurang ajar tenan iki. Kenapa nggak dari dulu warna ini hadir ya? Karena jujur Cak, untuk warna yang paling baru ini IWB suka banget karena kombinasinya tuh kita katakan triple color. Warna hijau, hitam, dan juga putih, tapi juga ada semacam ya permainan merah-merah. Kita akan lihat pelan-pelan dari depan dulu bagaimana kerennya nih KRT versi 2022 untuk ZX-25R. Nah, untuk yang bagian depan Kang Mas, sampai bisa lihat di video ini. Bagian depan ternyata sampai akan menemukan bahwa warna hijau ini tidak terlalu dominan depannya. Jadi kalau kita lihat memang kombinasi antara warna hijau dan juga hitam. Jadi warna hijaunya itu dilabur atau melabur atau melapisi fender. Yang pertama, kemudian di bagian moncong depannya, saya bisa perhatikan di sini moncongnya warna hijau, termasuk juga di bagian visornya yang tepiannya itu Cak, visor tepiannya yang mencangkokkan atau mengikat visor itu di clear warna hijau.
Lalu sebenarnya basis memang warna hijau semuanya, dan kalau kita perhatikan tetap dipertahankan oleh Kawasaki peleknya warna hitam dengan satu adanya rim atau rim stiker ya, itu warna hijau pula. Jadi ini tetap dipertahankan oleh Kawasaki, dan di sana tertulis sepertinya Kawasaki tulisannya ya, sepertinya ya, karena ini kan low res gambarnya tidak terlalu jelas, tapi ya sebagai gambar sedikit ya buat sampean semuanya. Kemudian di bagian belakangnya atau bagian atas daripada headlamp, sama akan lihat di sana ada coretan warna merah. Jadi stiker merah kombinasi hitam, di mana merahnya tengah dan hitamnya di pinggir. Lalu di bagian bawahnya juga hitam-hitam. Jadi tidak seperti masa lalu yang diberikan seperti garis-garis warna coklat atau orange, tapi untuk yang generasi 2022 KRT ini sangat mirip dengan satu yang digunakan oleh Jonathan Rea pastinya. Warna hitam ini, Cak, benar-benar melaburi sampai ke belakang hingga side casing. Di situ sampai akan menemukan bahwa color yang digunakan adalah black, dan blacknya adalah black matte atau black dove, Cak. Kalau kita perhatikan bisa sampai intip di gambar ini, Kang Mas. Nah, kalau dari hitamnya sendiri memang benar-benar pure hitam dari atas, khususnya dekat lampu sen hingga ke bawah, dekat rem R-nya atau bukan rem R-nya, dekat dari air duct-nya di bawah. Dan kalau kita lihat di sini Kawasaki sedikit memainkan dengan stripping yang ditarik dari atas kemudian ditarik ke belakang dengan sedikit cekungan ke belakang, dan juga di sana di bawahnya tertulis ZX25R dengan warna hijau. Lalu di bawahnya tertulis Ninja warna putih. Sementara di bagian bawah, Cak, setelah daripada air duct-nya, bagian bawah kita akan menemukan warna basic putih. Putih ini juga dikawinkan dengan warna merah untuk stikernya, dan merahnya tidak totally merah karena di situ ada garis yang ditarik dari depan ke belakang. Dan sekali lagi juga ditempel tulisan Kawasaki warna hitam. Itu memberikan feel, sama perhatikan saja, agak jauh kayak gini sudah terasa kerennya. Sekali lagi kalau kita lihat juga coretan warna merah yang seperti garis ini menembus hingga ke side casingnya, jadi di bawah tangki. Dan kalau kita lihat juga di tangki atasnya, Cak, ini sampean akan menemukan perbedaan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Di mana untuk tulisan stiker Kawasaki tidak hanya tulisan Kawasaki, namun kita menemukan adanya tulisan Racing Team di bagian bawah dari Kawasaki. Asem tenang, jadi keren Kang Mas, IWP jadi ngiri nih. Sementara itu di bagian belakangnya sama, warnanya masih hijau di bagian atasnya ya, maksudnya di buritan, termasuk daripada seat covernya. Ini adalah seat yang memang saya mendapatkan ketika membeli yang versi special edition, dan warnanya tetap hijau. Sementara yang unik adalah tulisan 4 silinder yang nongol di bagian belakangnya. Nah, kalau nggak salah, Cak, untuk belakang ini yang versi sebelumnya tertulis 250, bukan tulisan 4 silinder. Namun yang generasi terbaru Kawasaki memutuskan nempelin tulisan 4 silinder. Lalu di bagian bawahnya baru warna hitam, dan IWB suka ini. Jadi lebih keren, termasuk hadirnya coretan warna merah di bagian sampingnya. Jadi kalau saya memperhatikan dari jauh seperti ini. Ini adalah warna terbaru Kawasaki KRT Team, dan satu yang memang tetap dipertahankan adalah sekali lagi stripping untuk remnya warna hijau. Itu masih dipertahankan, depan dan belakang sama, Cak ya. Jadi kalau saya memperhatikan dari jauh seperti ini. Nah, jadi keren Kang Mas ya. Wes ojo mumet dari sampean ya. Oke, kita lanjut ke warna kedua. Warna kedua ini sama special edition, tapi warnanya memang unik, Cak. Jadi kalau kita perhatikan warnanya adalah abu-abu gelap. Tapi yang jelas kalau dari konfirmasi Kawasaki ini sepertinya grey-nya, abu-abunya adalah metalik atau glossy. Untuk yang dark grey ini ternyata juga cukup keren. Kombinasi yang dipilih oleh Kawasaki adalah beda dengan yang KRT pastinya ya. Jadi kombinasi warnanya kalau kita perhatikan di sini adalah abu-abu di bagian atasnya ini. Jadi kalau saya perhatikan di sini dan sedikit coretan stripping di bagian alisnya. Jadi dekat headlamp itu stripnya hitam dan juga ada coretan sedikit silver sepertinya ya. Kemudian di bagian sampingnya warna hitam ya, bagian side fairingnya hitam, full hitam sampai air duct-nya. Kemudian di sana ada kombinasi warna coklat ya, coklat, dan juga tulisan Ninja ZX25R dengan warna abu-abu pula. Jadi ini beda dengan KRT yang tidak tulisan ZX25R yang cukup besar. Ternyata untuk tulisan ZX25R gede ini tetap dipertahankan oleh Kawasaki untuk versi 2022. Artinya apa? Sami mawon Kang Mas dengan generasi sebelumnya untuk fontnya, posisinya, dan juga karakter daripada pendekatan oleh Kawasaki. Lalu untuk peleknya sama, Cak, peleknya dilabur warna hitam sama dengan KRT Team, dan tetap ternyata suspensi Absodon juga dilabur warna hitam, tidak latah menggunakan emas ya. Jadi no change untuk di sini, tetap warna black bukan gold.
Dan ada juga stripping rimnya. Jadi stripe rimnya itu dilabur warna orange, atau ini coklat apa orange sih sebenarnya? Kayaknya lebih kita cocoknya sebut coklat light aja ya, light brown gitulah ya. Lalu di bagian bawahnya Cak, tetap abu-abu undercoil-nya di bawah daripada air duct-nya, sama-sama lihat di gambar ini. Tapi Kawasaki memberikan coretan sekali lagi warna coklat ya, coklat light gitu, dan dikombinasikan warna hitam. Lalu kita pandangan arahkan ke bagian side casing di bagian bawah tangki. Ternyata di bagian sini stripping warna hitam dipertahankan, jadi supaya mengikuti warna di depannya. Dan untuk tangkinya Cak, ternyata kita tidak menemukan adanya tulisan Racing Team. Di sini hanya tempelan Kawasaki. Dan memang Cak, hanya spesial untuk yang KRT di mana ada tulisan Racing Team. Karena yang tadi kan Kawasaki, bawahnya Racing Team. Kalau ini enggak, Kawasaki aja. Jadi itu perbedaannya. Dan warna untuk tangkinya full warnanya adalah grey. Sementara bagian buritan belakang declare warna abu-abu, dan di sana tertulis juga sama 4 silinder. Jadi itulah yang warna kedua. Sekarang kita melangkah warna berikutnya Cak. Setelah warna kedua, kita melangkah warna red. Nah, ini yang sangat-sangat fresh. Walaupun yang abu-abu tadi juga fresh, tapi merahnya ini memang sangat eye-catching. Ibu katakan eye-catching karena satu, merah yang dipilih oleh Kawasaki ini bukan merah matte atau merah doff, tapi Kawasaki suka atau menyukai warna yang glossy, dan ini yang disebut sebagai red metallic dengan kombinasi warna putih, jadi ngomong hitam lagi, warna putih. Nah, untuk warna merah ini Cak, kita akan menemukan bahwa Kawasaki ternyata melabur semua dari fairing atasnya termasuk tangkinya dengan warna merah, termasuk juga buritan dan juga seat covernya juga warna merah. Dan merah ini hanya diberikan satu stripping yang cukup minimalis, yakni warna hitam di bagian alisnya atau dekat headlampnya. Kemudian di bagian bawahnya baru fendernya berbeda. Fendernya declare warna hitam, dan di sana tertulis ABS pastinya karena ini adalah versi ABS, dan juga stripe daripada rim untuk peleknya juga declare warna merah. Jadi biar senada semuanya Kang Mas. Nah, untuk bagian side casing atau side fairing itu kita menemukan warna white color dan dikombinasikan dengan stripping warna merah. Merahnya itu juga tertulis bahkan tulisan JT25R juga menggunakan warna merah, termasuk ada stroke-nya. Jadi ya bayangan-bayangan itu warna hitam, dan tertulis Ninja warna hitam, termasuk stripping warna hitam dan merah itu kombinasi garis-garis. Sementara undercoil bawahnya Cak, saya akan menemukan warna merah yang dikombinasikan dengan stiker warna putih dan juga hitam. Itulah yang warna ketiga. Jadi saya harus perhatikan dari jauh seperti ini. Warna ini adalah warna versi 2022 yang resmi diluncurkan oleh Kawasaki Indonesia, dan harganya Cak, kita akan bahas setelah ini. Tenang aja, harganya Ibu sudah mengantongin untuk harganya. Dan terakhir adalah yang warna standar. Nah, ini yang terakhir. Warna standar ini memang warna yang bisa kita katakan adalah warna yang sangat sangat angker ya, tapi melegenda. Kenapa melegenda? Karena ternyata untuk standarnya Kawasaki tetap setia menggunakan warna hitam, dan ini tetap dipertahankan oleh Kawasaki untuk versi yang 2022, di mana warna hitam ini cukup minimalis ya. Kemudian kita juga lihat ternyata nggak hitam banget Cak, karena bagian buritannya di clear warna abu-abu. Nah, hitamnya ini Cak, itu melabur hampir semua bodinya, dari depan moncongnya, side casing fairingnya, bahkan juga fender-fendernya, dan juga peleknya tanpa stripe, jadi tanpa ada coretan stiker. Ini juga bagian belakang sama mawon Kang Mas, termasuk juga kalau kita lihat di bagian undercoil-nya, Kawasaki tidak memberikan apapun, hanya tempelan minimalis tertulis Kawasaki warna abu-abu, dan termasuk tulisan ZX25R warna abu-abu. Jadi kalau kita lihat memang sangat minimalis intinya. Nah, beda lagi dengan yang versi Special Edition. Ternyata untuk versi standar, Kawasaki memutuskan untuk tempelan di tangki bukan Kawasaki tempelannya, namun tulisannya adalah Ninja. Jadi ini yang berbeda dibandingkan dengan versi Special Edition. Dan sekali lagi beda dengan Special Edition tentunya, sampai belum mendapatkan seat cover. Jadi sampean hanya mendapatkan ya full jok biasa, busa, dan ya biasalah itu saya perhatikan di gambar ini. Nah, ini adalah generasi yang dirilis oleh Kawasaki. Artinya apa? Untuk yang versi 2022 tidak ada lagi warna biru. Pertanyaannya, Cak IWB, terus gimana dengan harganya? Nah, harga Kang Mas ternyata ada peningkatan. Jadi gini Cak, untuk harga Kawasaki yang terbaru ini, harganya sudah naik. Sekarang untuk yang versi standar dijual oleh Kawasaki di angka 98,850.000. Jadi 98,8 jutaan lah. Artinya ada peningkatan yang lumayan sih. Peningkatannya ada berapa ya?
98 juta berarti 2 juta 800-an. Ya, seperti demikian. Benar nggak IBB ngitungnya? Jadi artinya ya peningkatannya lumayan. Sementara untuk yang versi special edition juga naik, Cak. Jadi kalau sebelumnya ada 113 jutaan kalau nggak salah, sekarang sudah 116 juta. Artinya ada peningkatan ya 2,8 hingga 3 jutaan lah kenaikannya. Lumayan Kang Mas. Ya alhamdulillah sih, jadi IBB juga seneng karena IBB kan punya gintuk hijau, jadi makin mahal makin seneng lah ya toh. Nah, itu informasi sekilas buat sampean semuanya. Dan kalau sampai nanya, memang ini motor yang Z25R ataupun yang ZX10R sudah official dirilis di Indonesia dengan harga 520 juta untuk Jakarta untuk ZX10R. Sementara untuk yang ZX25R dijual di angka 98,8 jutaan yang standar. Dan juga untuk yang special edition di angka 116 juta. Nah, kalau sama nanya perbedaannya apa Cak IWB antara yang versi special edition dan juga standar, yang pasti untuk yang versi special edition sudah dikasih seat cover sampean ya. Jadi belakangnya sudah ada seat cover yang lebih sporty, stripnya berbeda, sudah ada frame slidernya, dan juga sudah ada quick shifternya. Jadi memang lebih lengkap Cak pastinya. Kalau menurut IBB sih nanggung. Sampean kalau pengen beli Z25R langsung aja yang special edition. Jadi nggak nanggung lah intinya gitu. Dan kalau untuk apa namanya tawaran, memang konon informasinya Kawasaki akan menggenjot produksi dari Z25R. Jadi ya pastinya sepertinya di masa depan akan banyak penunggang atau penunggang lebih baik yang menunggang motor ini. Karena satu Cak, memang motor ini enak dipakai, halus banget, engine-nya menyenangkan, dan yang paling penting tidak gampang panas engine-nya. Jadi ngono Kang Mas ya, informasi buat sampean semuanya berceloteh. Mohon maaf kalau terlalu panjang, tapi ya juga sedikit telat karena hari ini IB harus banyak sekali urusan yang harus mempersiapkan, karena besok IB akan touring Honda New CB90R. Kita akan touring Cak dari Jakarta ke Bandung. Pokoknya kita akan cari first impression bagaimana touring menggunakan CB150R terbaru. Dan hari ini IB antigen karena persyaratan untuk ikut touring ada antigen. Jadi harus kita benar-benar clear. Jadi protokol kesehatan clear. Sebelumnya kita harus benar-benar memiliki dokumen bahwa kita free COVID-19. Jadi mohon maaf Cak kalau mungkin besok tidak ada video, atau mungkin ya agak telat videonya 2 hari atau apa, Ibu nggak akan upload atau apapun, mohon maaf. Karena sekali lagi Ibu sedang di jalanan. Jadi ngono wae Kang Mas ya, informasi buat sampean semuanya. Kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampean sholat lima waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jegandos.